Jalan kereta normal, saya langsung ke Alfania Rizky. Alfa, bagaimana proses perbaikan tanggul Citarum? Tampaknya di belakang Anda juga ada rombongan dari Kapolda Metro Jaya dan juga Pangdam Jaya. Alfa, betul? Ibrahim dan juga saudara, memang saat ini di tanggul yang jebol belum ada upaya perbaikan karena masih menantikan debit air Sungai Citarum untuk menurun. Dan di belakang saya ini sedang ada kunjungan dari rombongan Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit, untuk memantau langsung seperti apa kondisi terkini dari jebolnya tanggul Sungai Citarum. Jenderal Polisi Listio Sigit baru datang sekitar 5 menit yang lalu, Ibrahim dan juga saudara, karena memang ini kalau dilihat tempat saya melaporkan ini awalnya memang tidak ada akses yang bisa dilakukan awalnya, tapi semenjak banjir ini mulai surut sejak dini hari tadi, ini kemudian kawasan ini, tepatnya bantaran Sungai Citarum, ini sudah mulai bisa diakses oleh baik itu oleh tim evakuasi maupun oleh penduduk. Dan kalau dilihat di tempat saya melaporkan ini belum ada upaya perbaikan karena Ibrahim dan juga saudara, debit air Sungai Citarum ini masih cukup deras dan menantikan air ini semakin surut. Dan kalau dilihat tadi disebutkan juga dari kunjungan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bahwa nantinya perbaikan untuk sementara ini akan dilakukan dengan geotekstil, mengingat melihat kondisi dari jebolnya tanggul Sungai Citarum sepanjang 50 meter ini. Kemudian untuk perbaikan permanennya atau jangka panjangnya nanti akan dilakukan penguatan secara permanen. Karena kalau dilihat dari historinya, memang jebolnya tanggul Sungai Citarum ini disebutkan oleh Menteri PUPR dan Bupati Kabupaten Bekasi bahwa tanggul dari Sungai Citarum ini memang tidak cukup kuat begitu untuk menampung atau menahan limpasan air Sungai Citarum, sehingga ini berdampak pada jebolnya tanggul Sungai Citarum. Apakah kemudian ini akan dilakukan dalam waktu yang cepat atau dalam waktu yang dekat, maka ini masih akan melihat seperti apa, butuh waktu berapa lama begitu ya untuk air Sungai Citarum ini surut begitu secara manual. Karena kalau dilihat kemarin tempat saya melaporkan ini terendam banjir setinggi berkisar 1,5 meter sampai 2,5 meter dan membutuhkan waktu kurang lebih 24 jam untuk bisa diakses kembali oleh warga yang terdampak. Desa Sumber Urip ini merupakan yang paling terdampak dari 9 desa di Kecamatan Pebayuran, Ibrahim dan juga saudara. Dan saat ini disebutkan juga tadi oleh tim Kompas TV bahwa titik-titik pengungsian ini juga sudah kosong begitu, artinya warga yang memang terdampak itu terdapat 10.000 warga yang tadinya dievakuasi, ada 8.000 warga ini sudah kembali ke rumahnya masing-masing untuk membersihkan rumahnya pasca terendam banjir dan juga menyelamatkan barang-barangnya yang mungkin masih bisa diselamatkan. Saat ini Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit akan bergerak untuk menengok seperti apa kondisi dari tanggul Sungai Citarum yang jebol. Dan akan memberikan pernyataan, Ibrahim dan juga saudara, kita dengarkan pernyataan dari Jenderal Polisi Listio Sigit. Jangan maju-maju lagi ya, Mbak. Ya, saudara, nampaknya Kapolri masih berkoordinasi dengan tim rombongannya untuk melihat seperti apa sebenarnya kondisi dari jebolnya tanggul Citarum dan dampak-dampaknya, karena pihak dari kepolisian, Kapolda kemarin juga sudah selama 2 hari memantau dan melihat langsung seperti apa proses evakuasi dari warga terdampak banjir. Dan hari ini Kapolri datang langsung bersama rombongan Kapolda juga untuk menengok dan Jangan gerak lagi, Mas. ya, Ibrahim. Jangan gerak lagi. Pak, gimana setelah melihat kondisi tanggul pada sore ini, Pak? Ya, alhamdulillah. Jadi kita ketahui bahwa tanggul mulai jebol kurang lebih hari Minggu ya, Minggu. Kemudian Pak Kapolda melaporkan kepada kita dan beliau kita minta untuk segera mengambil langkah, dan dari kemarin sampai dengan hari ini
dari Polda Metro, dibantu juga tentunya rekan-rekan TNI dan juga masyarakat sekitar dan juga BNPB telah mengambil langkah-langkah, kemudian menyiapkan lokasi pengungsian, ada kurang lebih 16, di situ dibangun posko pengungsi, disiapkan layanan untuk dapur umum dan juga tentunya bantuan medis. Alhamdulillah hari ini kita lihat dari perkembangan mulai dari hari Minggu sampai dengan hari ini air sudah cukup surut ya. Kita lihat dari 13.600 pengungsi yang ada saat ini sudah banyak yang kembali ke rumahnya masing-masing untuk melakukan bersih-bersih. Namun demikian di sekitar area ini kita lihat masih ada beberapa masyarakat yang masih menunggu di tempat pengungsian dan tentunya ke depan kita akan terus mendampingi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka segera mengembalikan situasi yang ada, mengkomunikasikan dengan instansi terkait untuk segera dilakukan langkah-langkah terkait dengan bendungan yang jebol. Tadi juga Pak Kepala Desa sampaikan bahwa mohon untuk bisa segera dikomunikasikan sehingga bendungan yang jebol bisa segera diperbaiki. Kita juga sudah mendapatkan info dari Kementerian PUPR pun juga sudah menurunkan tim dan mudah-mudahan segera bisa diperbaiki dan masyarakat bisa kembali beraktivitas normal. Mungkin itu. Ini kan tidak hanya terjadi di sini saja, Pak. Bahkan juga di beberapa daerah di Pulau Jawa juga mengalami cuaca ekstrim. Bagaimana dukungan Polri tidak hanya di sini tapi juga di beberapa daerah lain, Pak? Seperti apa? Baik, jadi yang jelas kita sudah perintahkan pada seluruh anggota untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka memberikan bantuan pada saat terjadi potensi kerawanan bencana, tidak hanya bencana banjir tapi juga bencana yang lain, termasuk juga ke depan nanti kita mempersiapkan untuk menghadapi karhutla. Intinya kehadiran TNI Polri dalam situasi seperti ini tentunya kita minta untuk cepat dan kemudian mengambil langkah-langkah untuk memberikan bantuan awal, mulai dari evakuasi dengan menggunakan perahu karet, menyiapkan tempat pengungsian, kemudian dapur-dapur umum, dan tentunya membantu terkait dengan masalah kebutuhan medis dan juga trauma healing yang biasa kita lakukan seperti itu. Ya. Boleh bertanya isu lain, Pak? Isu lain boleh nggak, Pak? Selain soal ini, virtual police, Pak, terkait dengan undang-undang ITE, Pak. Iya, sedikit saja, Pak. Itu aja, Pak. Anggota, Pak, yang terlibat. Ya, yang jelas kan beberapa waktu yang lalu kita sudah menindaklanjuti ya apa yang pada saat itu kita ada pertemuan, kemudian terkait dengan multitafsirnya, kemudian persepsi masyarakat terkait dengan Undang-Undang ITE, sehingga tentunya kita kemudian mengedepankan langkah-langkah secara lebih selektif untuk pencegahannya dan juga penyelesaian terhadap masalah tersebut. Pencegahannya kita lakukan dengan program yang namanya virtual police, bagaimana pada saat di situasi dunia maya kemudian muncul potensi-potensi pelanggaran terkait dengan masalah ITE, maka virtual police akan masuk untuk memberikan edukasi. Seperti itu. Pak, soal ada anggota yang terlibat jual senjata ke umum KKB, Pak, gimana, Pak? Ya, tentunya kalau terkait dengan pelanggaran anggota kan sudah jelas, Pak. Sikap kita tegas. Yang seperti itu ya harus kita proses tegas. Jadi baik secara internal maupun kita proses pidana. Yang begitu-begitu saya kira kita tidak akan pertahankan. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih, Ya, Ibrahim dan juga saudara, itu tadi pernyataan dari Kapolri. Ada 13.000 ternyata warga Kecamatan Pebayuran yang terdampak dari jebolnya Sungai Citarum dan situasi terkininya belum bisa dilakukan perbaikan. Ibrahim.
Baik, artinya sudah ada tinjauan kunjungan dari Kapolri bagaimana nanti perbaikan di Sungai Citarum langkah ke depan termasuk bantuan bagi warga pengungsi yang membutuhkan di sana. Terima kasih Alvania Rizky untuk laporan Anda dari Kecamatan Pebayuran Bekasi. Sebelumnya ada Eri Cesaria yang melaporkan dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Terima kasih rekan-rekan untuk laporannya. Selamat bertugas kembali.